Pekerja itu dengan sembarangan menendang palu ke atap. Dengan suara palu yang jatuh ke bawah atap, rak besi di dinding bergemerincing. Skrup pengencang dirobohkan dengan palu. Dudukannya berputar 180 derajat. Dalam sekejap, kepala orang yang lewat itu terpenggal. Pada saat yang sama, pria tua itu mengambil penutup lubang gat yang baru saja dicurinya dan menyeretnya ke belakang. Penutup lubang gat tiba-tiba membelokkan bantalan kayu yang menghalangi roda. Truk tangki minyak tidak berhasil guna remnya. Tidak ada pemblokiran bantalan kayu. Dalam sekejap, mulai meluncur menuruni bukit menuju perempatan. Saat ini, kedutaan besar AS terjebak kemacetan tepat di perempatan menuruni lereng. Bersamaan dengan suara dentingan, bagian belakang kapal tanker itu langsung menabrak mobil duta besar. Minyak dan gas tiba-tiba mengalir keluar, dituangkan ke jendela mobil. Namun menteri belum memberikan tanggapan. Lelaki tua itu menuruni lereng dan dengan mudahnya membuang rokok di tangannya. Siapa sangka minyak dan gas terbakar di bawah tanah. Tiba-tiba meledak dan membakar sang duta besar tanpa sehelai rambut pun. Berikutnya adalah kedutaan Amerika yang kedua. Segera menerima pesanan promosi yang mendesak. Menjadi kedutaan termuda dalam sejarah. Robert yakin karena kemampuannya, dia baru bisa mendapat promosi yang luar biasa ini. Tidak mengetahui efek kupu-kupu massal ini. Semuanya diatur oleh putranya yang berusia 6 tahun. Anak itu lahir pada pukul 6, tanggal 6 bulan Juni ini. Selalu dianggap sebagai yang sial oleh teman-temannya. Sebab, di hari kelahiran anak laki-laki tersebut, 3 meteorit juga jatuh ke bumi secara bersamaan. Berdasarkan legenda kuno di dalam gereja, sejak meteorit itu jatuh, setan akan bangkit di dunia manusia. Kesengsaraan manusia juga akan datang. Benar saja, itu adalah saat yang sama ketika anak laki-laki itu dilahirkan. Putra Robert lahir di rumah sakit. Namun karena Robert sudah tidak sabar, dia bergegas ke rumah sakit. Namun saya hanya melihat pendeta yang bertugas membaptis bayi baru lahir menjaga di luar kamar rumah sakit. Kata pendeta itu kepada Robert. Sayangnya, janinnya telah meninggal. Rahim istrinya sulit melahirkan dan rusak. Sangat sulit untuk terus memiliki anak. Robert patah hati dan ingin masuk menemui putranya, tetapi pendeta menghentikannya. Dia membawa Robert keluar ke ruang bersalin lain. Jelaskan kepada Robert bahwa bayi baru lahir yang digendong oleh perawat adalah seorang yatim piatu. Mungkin ini adalah pengaturan Tuhan. Anak ini lahir bersamaan dengan anaknya. Istrinya masih belum tahu tentang anak itu. Dia masih bisa mengadopsinya. Dengan begitu istrinya juga tidak akan patah hati. Robert mendengarnya. Berpikir ke depannya istrinya tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengikuti saran pendeta. Menggendong bayi itu dan memberikannya kepada istrinya. Perlakukan dia seperti anak itu sendiri dan besarkan dia. Keduanya menamai bayi itu Damin. Mencurahkan seluruh kasih sayang orang tuanya pada anak laki-laki itu. Namun istri Robert masih belum mengetahuinya. Damin, yang dia curahkan seluruh cintanya untuk membesarkan dan tumbuh, pada dasarnya bukanlah putranya. Tunggu sampai Damin berusia 6 tahun. Mobil atasan Robert mengalami kecelakaan dan meledak tepat di lokasi kejadian. Selanjutnya, Robert pun mendapat perintah mendesak untuk dipromosikan menjadi kedutaan termuda dalam sejarah Amerika. Tepat ketika Robert mengira dia telah menerima keberuntungan dalam keluarga dan karirnya. Di pesta ulang tahun Damin, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di pesta, anjing itu menjulurkan lidahnya dan hanya berkedip sekali. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah pengasuh itu. Selanjutnya, dia mau tidak mau pergi ke atap. Lilitkan tali di lehernya. Ini untukmu, Damin. Setelah pengasuh selesai berbicara, dia tersenyum dan melompat turun. Lompat langsung dari atap. Adegan ini baru-baru ini diabadikan oleh wartawan di lokasi kejadian. Melihat pengasuhnya terlihat seperti boneka kain yang tergantung di udara. Semua orang panik. Secara bersamaan berteriak dan melarikan diri. Hanya ada seorang anak berusia 6 tahun yang dengan tenang memperhatikan semuanya.
Anak laki-laki itu lebih tahu dari siapapun. Ini tidak lebih dari persembahan seorang pengasuh. Dia ingin menggunakan cara ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Seiring dengan kepanikan semua orang di pesta itu, Robert buru-buru berlari ke sisi putranya. Dia memeluk Damin dan membelainya. Khawatir putranya takut dengan kecelakaan pengasuhnya. Tanpa diduga, Damin hanya melambai dengan dingin ke arah anjing pemburu itu, menyatakan bahwa dia telah menerima hadiah. Karena di pesta ulang tahun itu terjadi pembunuhan. Selanjutnya, Robert menyambut tamu tak diundang. Pendeta Brennan. Brennan mengatakan kepadanya, "Anakmu adalah setan. Kita harus membunuhnya dengan cepat. Kalau tidak, akan semakin banyak orang yang mati." Setelah mendengarkan, Robert mengira dia bajingan. Dia segera memanggil polisi untuk datang. Lihatlah Brennan seperti orang gila dan usir dia keluar. Dan reporter itu mengambil foto pengasuhnya yang sedang bunuh diri. Tepat pada waktunya untuk mengabadikan pemandangan ini. Kemudian di lab foto reporter, tiba-tiba menyadari seberkas cahaya aneh di atas kepala Brennan. Reporter mengira itu karena filmnya terlalu terang. Masalah yang terjadi. Selanjutnya dia memperhatikan. Masalah ini muncul di semua foto Brennan. Dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia merenung, apa hasil akhirnya? Brennan sekali lagi pergi mencari Robert. Mau ketemunya di bawah jembatan. Dan Robert, yang ingin menakut-nakuti Brennan, menyetujui penunjukan itu. "Istrimu dalam bahaya. Dia hamil. Putramu tidak mengizinkan anak itu dilahirkan. Itu akan membunuh anak itu terlebih dahulu. Kalau begitu bunuh istrimu. Hanya pendeta Karl yang bisa membunuh iblis." Robert melihat Brennan terus mempermalukan putranya dan segera memperingatkannya. "Jika kamu terus berbicara sembarangan, aku akan membunuhmu." Saat Brennan berbalik untuk pergi, langit tiba-tiba menjadi berangin dan bergemuruh. Brennan menyadari Damin mengetahui hal ini. Jadi dia segera berlari ke gereja. Tidak disangka, pintu besar gereja itu terkunci dari dalam. Dan Brennan belum sempat kabur. Sambaran petir tiba-tiba menyambar penangkal petir di atap gereja. Penangkal petir sepanjang 3 meter itu langsung memecahkan kaca jendela. Menusuk langsung ke tubuh Brennan, tepat menembus jantung. Robert berangkat kerja keesokan harinya dan melihat berita Brennan. Orang yang sama yang melihat berita tersebut adalah seorang reporter yang menangkap seberkas cahaya aneh di atas kepala Brennan. Bandingkan berkas cahaya pada gambar. Dia menemukan bahwa pancaran cahaya aneh adalah penyebab kematian karakter dalam foto tersebut. Namun dia hanya menceritakan analisisnya kepada Robert. Siapa sangka istri Robert lah yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Istrinya berdiri di kursi malas. Berdiri menyirami bunga. Siapa sangka bocah itu sedang menaiki skateboard dan langsung menabrak kursi. Pusat gravitasi wanita tidak stabil dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Dalam situasi yang mendesak, dia dengan cepat menggenggam dinding teras tempat penjemuran. Dia memohon putranya Damin untuk meminta bantuan. Tapi Damin hanya berdiri dengan tajam dan memperhatikan. Akhirnya wanita itu kelelahan. Dia langsung melepaskannya dan jatuh ke lantai 3. Wanita itu kemudian dibawa ke rumah sakit darurat oleh pengasuhnya. Robert menerima informasi tersebut dan berjalan dengan panik. Mendapat kabar bahwa anak istrinya yang belum lahir mengalami keguguran. Istrinya juga mengalami patah tulang belakang. Seumur hidup hanya bisa berbaring di tempat tidur. Robert segera menyadari bahwa prediksi Brennan sebelumnya benar adanya. Untuk menyelidiki identitas asli Damin, dia segera pergi bersama reporter untuk mencari pendeta yang memintanya untuk mengadopsi Damin. Melihat wajah Pastor Spileto berubah semuanya. Kini mereka berdua tahu. 6 tahun lalu Damin untuk menghancurkan semua bukti kejahatan. Langsung membakar rumah sakit dan membakarnya. Spileto beruntung bisa lolos dari kematian. Hanya dapat menyembunyikan penyamaran di biara. Setelah mengetahui tujuan kedua orang tersebut, Spileto menuliskan alamatnya di atas kertas. Disinilah jenazah putra kandungnya Robert dimakamkan. Kemudian Robert dan yang lainnya menggali kuburan.
Tiba-tiba, seseorang menemukan lubang di tengkorak bayi yang baru lahir. Dia segera menyadari bahwa putranya telah dibunuh oleh orang lain. Apa yang dia rasakan lebih mengerikan. Di makam ibu kandung Damin terdapat kerangka serigala. Ini juga berarti bahwa Damin pada dasarnya bukanlah manusia, melainkan anak serigala. Di saat yang sama, Damin membawa pengasuhnya ke rumah sakit. Dia memerintahkan pengasuhnya untuk menyuntikkan racun ke dalam infus untuk membunuh ibunya. Saat Robert menerima kabar kematian istrinya, dia langsung berspekulasi kalau hal tersebut dilakukan oleh Damin sendiri. Jadi dia buru-buru pergi bersama reporter itu untuk mencari pendeta yang disebutkan Karl. Imam itu memberinya 7 pisau. Ketujuh pisau ini harus menembus jauh ke dalam gagangnya, sekaligus membentuk bentuk salib. Hanya dapat dilakukan di gereja. Kita sedang membicarakan bayi. Bayinya adalah anak laki-laki yang saya besarkan selama 6 tahun. Dia bukan anakmu, melainkan binatang buas. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ke belakang telinga kirinya. Di bawah rambut ada 3 tanda setan nomor 6. Namun Robert merasa semua orang menstigmatisasi putranya sebagai orang jahat. Begitu dia meninggalkan gereja, dia langsung membuang pisaunya. Reporter itu khawatir orang berikutnya yang akan dibunuh Damin adalah dia. Jadi dia mengambil pisaunya dan bersiap untuk menyerang dirinya sendiri. Tapi begitu dia berdiri, palu di atap menghantam rak besi yang dipasang di dinding. Braket longgar berputar 180 derajat. Dalam sekejap, kepala reporter itu dipenggal. Robert merasa gila. Baru sekarang dia benar-benar menyadarinya. Semua orang yang berdosa terhadap Damin harus mati. Jadi dia segera membawa ketujuh pisau itu pulang. Namun sebelum mengambil tindakan, Robert masih tidak percaya kalau anaknya adalah setan. Diam-diam dia memotong rambut putranya. Benar saja, saya melihat apa yang dikatakan Karl. 3 tanda nomor 6 dari iblis. 666. Saat dia ragu apakah akan mengambil tindakan atau tidak, pengasuh itu tiba-tiba bergegas ke depan. Bersumpah untuk melindungi Damin sampai mati. Robert melangkah mundur dan membenturkan pengasuh itu ke dinding, menyebabkan pengasuh itu pingsan. Lalu peluk Damin ke dalam mobil. Berkendara langsung ke gereja. Dia menekan Damin di depan salib Yesus. Angkat pisau tinggi-tinggi, siap menusuk. FBI tiba-tiba bergegas ke depan dan menunjuk ke arah Robert, sambil menggedor 2 kali. Robert kemudian dimakamkan oleh Presiden AS dengan upacara nasional. Adapun Damin, Presiden secara pribadi membawanya. Dilatih sejak kecil untuk membantu menghancurkan musuh politik.